Ande ande lumut. Dahulu kala berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayangrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmara Bangun putra Raja Jenggala dengan Dewi Sekartaji putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala bertarung. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Namun Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik setiap hari. Ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Klenting Kuning, cuci bajuku juga, selendangku juga. Ya kak. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmara Bangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji. Di sebuah desa, Panji Asmara Bangun berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Klenting Kuning tinggal. Di rumah Mbok Randai ia menjadi anak angkat Mbok Randai dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Klenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar, kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian yang kotor itu, perintah Klenting Biru. Klenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmara Bangun dan bawalah cambuk. Klenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Sementara itu ibu dan ketiga putrinya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu yang tampak jembatan juga tak ada. Lalu bagaimana mereka menyeberang semua titik laut luas dalam dan deras arusnya? Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai dan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu. Untuk menyeberangi sungai beberapa saat kemudian, sesampailah Klenting Kuning di tepi sungai. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat Klenting Kuning harus menciumnya. Klenting Kuning menolak syarat itu. Dia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya tanpa syarat itu. Yuyu Kangkang tidak mau menyeberang. Ia mengeluarkan cambuk, memukulnya ke sungai. Seketika itu juga air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya dia membantu Klenting Kuning menyeberangi sungai. Klenting Kuning segera naik ke punggung Yuyu Kangkang dan sampailah ia ke seberang sungai. Ibu dan ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Rondo. Secara bergantian, Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru menunjukkan kecantikannya pada ande-ande lumut. Tapi tak satupun dari mereka yang terpilih karena telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah Klenting Kuning di rumah Mbok Rondo. Ande-ande lumut memilih Klenting Kuning sebagai istrinya karena dia tahu bahwa Klenting Kuning adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-ande lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara. Akhirnya Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Rondo untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia.